Persoalan ijazah Pak Jokowi tak kunjung mereda, tak kunjung berhenti, dan tak kunjung selesai. Rilis dari Kepolisian Republik Indonesia yang dilakukan oleh Barreskrim yang telah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli identik dengan 3 pembanding lainnya telah disampaikan ke publik dan menghentikan penyelidikan atas laporan penggunaan ijazah palsu oleh tim pembela ulama dan aktivis. Resmi dihentikan dan tidak dilanjutkan dengan kesimpulan bahwa ijazah Jokowi setelah dilakukan penelitian oleh Barreskrim dinyatakan asli. Sayangnya, pernyataan dari pihak kepolisian tersebut tidak mampu menghentikan gonjang-ganjing dan tidak mampu menghentikan kericuhan di tengah publik kita soal ijazah Pak Jokowi. Terbaru, indikator politik melakukan survei. Saya pun kaget ketika lembaga survei harus masuk di dalam penggiringan opini soal kebenaran ijazah Pak Jokowi ini asli atau tidak. Indikator politik baru saja merilis hasil surveinya yang menyatakan bahwa ada 66,9% yang tidak percaya Jokowi memalsukan ijazah. 66,9 mendekati 70%. Kita bicara angka bulat, kita anggap 70%. Artinya, selain 70% tersebut, ada sisa kelompok yang percaya bahwa Jokowi telah memalsukan ijazah. Dan satu hal yang paling menarik bagi saya dari survei ini adalah bahwa ternyata 8 dari 10 orang Indonesia mengetahui persoalan ijazah palsu Jokowi ini. Luar biasa. Perbincangan di tengah publik artinya sudah sangat luas. 8 dari 10 orang, berarti 80% masyarakat Indonesia mengetahui kericuhan, kegaduhan soal ijazah Pak Jokowi ini. Apakah palsu atau tidak? Persoalannya sekarang di kita adalah, menurut saya, persoalan ini tidak pernah diselesaikan secara baik dan secara benar, yaitu melalui sebuah proses penyelidikan, penyidikan, forensik, persidangan, hingga putus apakah memang ijazah Pak Jokowi asli atau tidak. Metodologi yang disampaikan oleh pihak kepolisian diragukan oleh banyak pihak. Bahkan saya mendengar bahwa Pak Jimli Asidiki, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, juga agak meragukan, bukan meragukan barangkali, tetapi beliau meminta supaya persoalan ini diselesaikan sampai pengadilan dan juga meminta labnya diuji oleh forensik yang independen. Dan kembali soal survei publik, indikator politik ini. Di kita sekarang telah terjadi sebuah perubahan yang sangat dahsyat soal kebenaran. Kebenaran tidak lagi ditentukan oleh fakta. Kebenaran tidak lagi ditentukan oleh bukti-bukti konkret dan nyata. Tetapi kebenaran sudah dibangun oleh persepsi dan asumsi. Apa yang dilakukan oleh Barreskrim Polri diragukan ternyata oleh banyak pihak. Artinya apa? Barreskrim Polri dikategorikan oleh sebagian pihak sebagai penggalang opini, tetapi bukan sebagai pencari kebenaran yang sejati. Ada yang bicara, wah, Barreskrim harusnya tidak boleh menyatakan itu asli, hanya pengadilan yang boleh, tetapi hasil forensik Barreskrim dibawa ke pengadilan. Banyak yang menuding Polri telah bermain. Banyak yang menuding Polri sebagai pihak yang justru menutupi kebenaran. Dan inilah kekhawatiran saya di negara ini. Ketika kebenaran telah didukung, dibuktikan dengan cara-cara asumsi dan persepsi. Lembaga survei adalah opinion maker. Bagi saya mereka sedang membentuk persepsi, membentuk asumsi supaya orang percaya bahwa Jokowi memiliki ijazah asli. Yang mengklaim diriku bersih. Kasih tahu statementku yang mana yang mengklaim diriku bersih. Kasih tahu statementku yang mana. Kasih tahu ngomong itu detail. Minimal kau tunjukkan statementku yang mana yang kemudian mengklaim diriku bersih. Sebentar abang-abang, tahan dulu ya. Teman-teman, ini agak seru. Tolong dibantu tap layarnya di bawah ya. Tap layarnya tolong dulu agak kencang sedikit ya. Ini agak seru nih. Ini
biar kuat Betul, grupnya betul. nih. Asik ini, asik. Tap like-nya dulu ya teman-teman, bantu tap like-nya. Yang belum follow silakan di follow dulu ya. Asik ini, Silakan asik. Bang Banteng. Lanjutin aja berdua, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Cuman tak kasih tahu ya, memang ada perintah Megawati sama PDI untuk Jokowi bohong. Lanjut. Gue belum selesai, udah matiin aja. Oke, gue lanjutin ya. Bener sih Jokowi. Enggak, jawab dulu. Pertegas yang kau katakan tadi. Pertegas tuduhanmu tadi. Pertegas tuduhanmu tadi. Aduh. Kasih tahu statementku yang mana yang kemudian mengklaim diriku bersih. Kasih tahu statementku yang mana yang mengklaim diriku bersih. Hah? Kau paham nggak? Apa yang Kau paham nggak statement yang kau keluarkan dari mulutmu? Apa yang tersirat sudah bisa Kau paham nggak statement yang kau keluarkan dari mulutmu? Nggak usah kau ngomong tersirat. Tunjukkan faktanya statementku yang mana yang mengklaim diriku sendiri bersih. Seolah-olah lu menyalahkan, tapi lu nggak merasa nggak bersalah gitu loh. Lu merasa paling bersih, menunjuk orang salah. Kasih tahu satu aja statementku yang mengklaim diriku bersih. Tidak bisa kau buktikan itu. Artinya kau berbicara sembarangan, kau berbicara tanpa dasar. Jadi kita semua di sini udah paham pola cara berpikirmu itu bagaimana. 5 tahun lagi dia memimpin. Apa hubungannya? Kasih tahu kita yang mana kebohongan Jokowi atas perintah Bu Megawati atau berdasarkan keputusan dari partai. Nah, itu harus dijawab itu. Bang Lintang harus menjawabnya. Enggak, dengerin dulu gue bicara. Jangan dipotong dulu gue bicara. Nah, jangan dipotong dulu Bang Banteng. Masalahnya kau nggak bakal dari tadi pertanyaanku sangat simpel, kau nggak bisa jawab. Sedangkan pertanyaan ini berasal dari mulutmu sendiri. Kau nggak terima jawaban aku. Sebentar. Gini. Kan Sebentar, Abang. udah aku pesankan sama kau. Oke, kalau mau berbicara keburukan Jokowi nggak masalah. Semua orang bebas mau berbicara keburukan Jokowi. Tapi jangan nampakkan sisi PDIP kau di sini. Gitu. Kok panas kau? Karena bagi gua kalau orang partai bicara di Komalan, gua bakal ngakak. Sebentar Lah itu dulu. urusan kau. Jangan cerminkan Itu orang urusan partai di kau. Komalan ini. Itu urusan kau. Konsumsi untuk dirimu sendiri. Konsumsi untuk dirimu sendiri. Karena pemikiran pribadimu. Enggak, gini, biar bisa Makanya saling aku bicara kan kau ini sekarang kan ini. saling Urusan aku, kan kan? saling membantah, tapi harus bisa ada jawabannya. Mungkin Bang Banteng coba sebentar Bang Lintang ya. Bang Banteng mungkin ada mau pertanyakan tadi kepada Bang Lintang. Nanti Bang Lintang menjawab. Pertanyaanku cuma dua, Bos. Nanti kasih pertanyaan lagi ke Bang Banteng ya. Biar kita enak dengar di bawah ini. Iya. Pertanyaanku cuma dua. Tadi tuduhan dia mengatakan aku mengklaim diriku sendiri bersih. Nah, kasih tahu aku statementku yang mana sepanjang aku bernarasi mengklaim diriku sendiri bersih. Ke pertanyaan kedua, karena dia mengkait-kaitkan dengan PDIP yang notabene Bu Mega adalah sebagai ketua umumnya PDIP. Kasih tahu satu saja kebohongan Jokowi berdasarkan perintah Bu Mega atau berdasarkan keputusan partai. Cukup yang dua itu aja. Ini seolah-olah kita belajar politik di sini. Seolah-olah belajar politik gitu loh. Apakah ada PDIP yang mengajarkan kebohongan? Enggak ada ngajarkan kebohongan, emang yang baik-baik aja diajarkan gitu. Cuman satu yang tersirat, satu yang terlihat dengan nyata. 5 tahun Jokowi memimpin Indonesia 2014 sampai 2019. Ada nggak kebohongan yang dilakukan? Ada. Ini harus dibantah karena nggak menjawab pertanyaan sama sekali. Nggak ada menjawab pertanyaan sama sekali. Seperti ini menjawab pertanyaan aku. Kau terima nggak terima urusanmu? Mau dengar atau enggak? 5 tahun dia memimpin di season pertama, di periode pertama, ada kebohongan dia. Tapi bagaimana di periode kedua didukung siapa? PDIP masih mengusung dia sebagai jagoan ya. Gini Bang Lintang, izin Bang Lintang. Berarti Bang Lintang ini bukti bahwa Bang Lintang, sebentar, walaupun izin dia sebentar. berbohong, tetap diusung oleh PDIP kamu. Oke, izin Kamu Bang merasa Lintang. nggak? Berarti Kamu merasa Bang nggak? Lintang Sebentar, jangan dipotong dulu, Bos. Kamu ngerasa nggak sih ada andil PDIP kamu di dua periode dia, di kebohongan dia? Jangan merasa paling bersih kau. Lu ngomong di Komalan gini, ngomong di depan masyarakat, habis lo. Fakta lo itu. Makanya jangan sok bersih lah. Mau kau bilang habis? Kau lagi ngancam aku? Habis? Aku ini lagi ngomong di depan masyarakat. Ada 451 rakyat Indonesia di sini dan aku nggak habis, bro. Aku nggak habis. Di sini nggak bisa Noel hidung kau. Di sini nggak bisa Noel hidung kau. Kau berbicara, tahu kau? Nggak ada pragmatis gitu loh. Kau bahkan nggak paham kata-kata yang keluar dari mulutmu sendiri. Kau bahkan tidak paham kata-kata yang kau keluarkan biar sendiri. enak kau dinilai omonganmu, biar kau dianggap masyarakat yang berbicara, bukan partai yang berbicara di sini. Lah, apa kaitannya dari tadi kau giring-giring ke sana? Tahu kau? Bahkan dari sepanjang kau ngomong, satu pun nggak ada yang kau jawab pertanyaanku. Tahu kau?
Ya, Udah gue dijawab dulu jawab, Pak aja Lintang. terima jawabannya. Saranku gini bro, kalau memang nggak ada uang, besok gue bawa kau ke psikiater, biar dicek kejiwaanmu Itu masih sehat jawaban atau saya. enggak. Dia terima Ya? nggak terima itu urusan dia. Urusan dia. Saya udah menjawab. Nggak bisa kau menyambungkannya. Ya kau yang bodoh itu aja. Bahasanya terima diperhalus, kasih, Pak. bahasanya diperhalus. Itu Oke, terima kasih Kenapa bos. nggak sanggup jawab ya? Terus Ya. menuduh orang lain. Terima Ketika kasih, kau Bos. mengatain aku bodoh, kau merasa pintar gitu. Bos gue maki-maki Iya. dia. Karena apa? Bahasanya. Kau Sama menjudge aja lebih orang parah lain dia dari bodoh Jokowi. Bahasanya, supaya orang lain bahasanya. menganggapmu pintar. Maki-maki dia di sini. BOD Terlalu receh kau tahu. jangan dikeluarkan ya. Pelacur bertausiah ya kau itulah. Dan Terima kasih bos. Bang Lintang, Selamat malam. Bang, begini Bang, bahasanya agak ini dini ya. kan sudah selesai seandainya ini ijazah dulu ya. Kenapa nggak ditanyain waktunya pres? Ya, kan lucu, sudah kilometer lebih. Anda peteng. Ya. Udah Itu Bang lama. Kenapa kalau Oke, Ari, tunggu. Ari, tunggu. Aku mau tanya Ari, kau. itu Tunjukkan doubling, satu aja Ari partai doubling. di Indonesia. Tunjukkan satu aja partai di Indonesia yang ketika menerima kader mencek ijazahnya asli atau tidak, atau membutuhkan ijazah untuk mendaftar sebagai kader. Tunjukkan satu partai aja. Satu partai aja. Polos dia nih. Emang terlampau polos. Kayak baru masuk partai kau ya. Oh Allah, kasihan nggak bisa jawab. Nggak ada ya? Nggak ada partainya. Tertibkan dulu. Sabar. Jangan doubling, Bang Banteng itu doubling, Bang. Sorry ya host, aku di sini host. Host, aku pertegas di sini. Jadi supaya Komal ini sehat, setiap orang harus bisa mempertanggungjawabkan omongannya ketika dicecar dengan pertanyaan apapun. Ya harusnya memang seperti itu, harus bisa menjawab. Apa yang dipertanyakan harus bisa dijawab, begitu pun sebaliknya. Oke. Jawab pun nggak akan diterima. Percuma aja dijawab. Udah menjawab tapi nggak akan terima dia. Oh, Jawaban itu harus sesuai mau dia. yang Itu nggak fair lah, bos. Ya nggak bisa lah. Kau jawab dulu pertanyaanku, partai mana? Kasih tahu aku partai mana? Ya makanya dari partai mana? Jawab, Nggak partai bisa. mana? Oke, terus contoh, apakah pernah Ibu Mega ngomong Pak Jawab, Jokowi? partai mana yang membutuhkan ijazah untuk pendaftaran kader baru? Kenapa pula kau nggak menunggu Diam kau. bicara? Jawab. Tahan dulu, Bang Lintang, tahan dulu. Gak sanggup jawab, bos. Artinya narasi yang dikeluarkan itu hanya liar, tidak punya nilai dasar sama sekali. Orang saya tak tanya, ya dengerin. Anda apakah dekat sama Roy Suryo? Intinya kau jawab dulu pertanyaanku. Nggak ada, bilang aja. Enggak. Anda apa Nggak ada, dekat? bilang. Kau klarifikasi dulu statementmu. Nggak ada, bilang. Oke, gini. Biar host bantu jawab ya. Mungkin coba kalau Bang Ari bertanya ke Bang Banteng, apakah Anda dekat ke Roy Suryo? Kalau saya bisa bantu menjawab, ini Bang Banteng tidak dekat ke Roy Suryo. Tapi yang dekat itu di atasnya tuh, Bang Is tuh. Jadi boleh Bang tanya nanti. Oke. Kalau sama-sama nggak dekat, Saya dekat, Pak. Kalau hanya mau tanya Roy Biar clear, biar kita bisa ke omongan percaya selanjutnya. sama Roy Bos, biar kita Suryo. bisa ke omongan selanjutnya, dia harus pastikan dulu tidak ada partai yang membutuhkan ijazah ketika merekrut kader-kader baru. Itu Ya, harus itu dipertegas memang- sama dia sendiri. Emang polos banget dia. Nggak ada partai. Itu harus butuhnya. Emang nggak ada dipertanggungjawabkan sendiri. Tapi kalau partai membutuhkan Nggak sanggup kader mengakui. untuk Nggak sanggup mengakui. maju ke Nggak sanggup pemilu mengakui. butuh jasa nggak? Nggak sanggup mengakui. Kau memang macam mana? Nggak sanggup baru masuk mengakui. partai emang nih orang. Nggak sanggup mengakui. Oke, saya Konyol menjawab banget jadi orang. Oke, Pas tangan. Gini. Oke, ditahan dulu. Oke, biar fair. Oke, biar adil sekarang. Saya ke ini dulu ke Bang Ismail. Oke, ditahan dulu ya Bang Banteng, Bang Lintang, Bang Ari Tani. Saya ke Bang. biar kelar ya. Enggak, Biar Bang kelar. Is, ya silakan. Oke, selamat malam semua teman-teman. Cooling down aja ya. Jadi untuk mendaftar di suatu partai itu tidak ada ADART partai manapun yang mengharuskan pakai ijazah. Itu yang pertama. Akan tetapi ketika kader partai ini maju ke kontestasi, itu ada dua hal. Bisa menggunakan partai atau bisa menggunakan tim yang independen dari calon. Yang dilakukan Jokowi sesuai pernyataan KPUD Solo atau Surakarta, dia ini tidak menggunakan tim dari partai.
Jadi Jokowi untuk melengkapi syarat-syarat ini sesuai pernyataan KPUD Solo saat itu ya, dan memang kita ketahui dari partai PDI dia ini pakai tim sendiri. Jadi partai ini hanya mengusung atas nama Jokowi bersama koalisi, bukan hanya Banteng, Pak. Di Solo itu koalisinya jelas. Loh, kok kabur? Saya jelasin secara literatur loh ini. Ada dasar hukum. Ada saya di sini. Ngomong terus. Ya, jadi seperti itu. Itu aturan itu nggak ada di ADART partai untuk melakukan itu. Dan calon yang diusung oleh partai manapun itu bebas. Mau menggunakan kader-kader yang lain atau orang partai untuk mengusung dan menjadi tim, itu boleh. Atau memakai tim sendiri, menunjuk sendiri, itu juga boleh. Tidak ada masalah. Ya, kalau Tapi untuk kalau maju menurut kontestasi, Pak, kalau menurut saya seperti itu partai-partai punya aturan ya, artinya tidak mengharuskan seseorang itu membawa identitas pendidikannya ya. Kalau menurut saya berarti berbahaya sekali, Pak. loh, Pak, menjadi